Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita berjumpa kembali bersama Ibu ya, tentunya Ibu Elin dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Nah, hari ini kita akan melakukan pembelajaran daring ya, atau bisa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk pembelajaran hari ini, silahkan Ibu persiapkan kepada kalian untuk menyiapkan dulu buku paket Bahasa Indonesia yang biasa kita gunakan sehari-hari ya, yaitu buku paket yang sudah Ibu tampilkan ini. Kemudian juga catatannya disediakan dan berikut alat tulisnya. Baik, sudah disediakan mungkin ya? Baik, jika buku paketnya sudah tersedia, maka kita akan mulai sama-sama belajar. Silahkan setiap siswa melakukan dulu berdoa masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi yang pernah kita pelajari bersama waktu tatap muka ya, yaitu tentang teks berita. Untuk poin yang pertama yang sudah kita pelajari bersama, yaitu tentang pengertian berita dan unsur-unsur berita. Baik, yuk kita sama-sama buka ya halaman 2 yang kemarin sudah kita bahas. Sebelum Ibu melanjutkan ke materi berikutnya, Ibu ingin membahas dulu materi sebelumnya. Mengingat kalian mungkin ada yang lupa, atau misalnya ada yang tidak hadir, belum melakukan tatap muka sehingga tidak bisa mengikuti pembelajaran ya. Nah, silahkan dibuka halaman 2. Di situ ada tertera beberapa pertanyaan ya di kegiatan 1.1. Nomor 1, apa yang dimaksud dengan berita? Kalian sudah menyimpulkan kemarin waktu kita melakukan tatap muka bahwa berita itu adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat, baik itu melalui televisi, radio, atau media-media sosial lainnya, dengan tujuan menyampaikan informasi, juga untuk menambah wawasan ya, mungkin seperti itu. Nah, sumber-sumber apa saja informasinya yang meliputi selain televisi, radio, juga banyak ya, apalagi sekarang media sosial lainnya juga sudah bisa dijadikan sumber-sumber informasi untuk mendapatkan berita. Nah, mungkin itu ya sepintas mengenai pengertian berita. Kemudian silahkan itu di bawah waktu tatap muka kemarin ya, waktu pembelajaran kemarin itu di situ ada contoh teks berita ya, mengenai pelabuhan penyeberangan Merak. Nah, kalian sudah membaca kemarin bersama-sama dan juga sudah menemukan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks berita tersebut. Jika sudah dibaca, kita lihat halaman 3. Nah, ini ya anak-anakku, itu di situ ada nomor 1. Ada unsur-unsur berita. Unsur-unsur yang ada di dalam berita itu ada berapa poin? 6 ya. Ada 6 poin. Contoh yang pertama untuk pertanyaan dari teks berita yang sudah tadi baca di halaman 2, itu yang pertama adalah peristiwa apa yang terjadi. Nah, kata tanyanya itu adalah apa. Jadi unsur yang pertama ya, kita uraikan dari kata tanya apa menjadi peristiwa apa yang terjadi. Nah, mungkin seperti itu. Berdasarkan teks yang sudah kalian baca tadi di halaman 2, jawabannya adalah padatnya pelabuhan Merak. Begitu ya anak-anakku. Kemudian nomor 2, siapa yang mengalami peristiwa itu? Nah, berarti kata tanya yang tercantum di sana adalah kata siapa. Itu adalah unsur yang kedua, siapa. Kita uraikan pertanyaannya sesuai dengan teks beritanya. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Atau bisa saja, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Nah, bisa saja seperti itu. Yang terpenting kata tanya yang kedua adalah siapa. Kemudian berdasarkan teks yang tadi dibaca, jawabannya adalah truk-truk pengangkut barang non-sembako. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Bisa dilihat lagi di poin ketiga, di mana peristiwa itu terjadi.
Kata tanyanya adalah di mana. Begitu ya. Poin yang keempat, kapan peristiwa itu terjadi? Kata tanyanya dari kata kapan. Nah, bisa dilihat lagi di nomor 5, mengapa peristiwa itu terjadi? Berarti dari kata mengapa. Kemudian yang keenam, poin yang terakhir dari unsur berita adalah kata tanya bagaimana. Jika diuraikan bisa saja menjadi bagaimana proses terjadinya peristiwa itu, ya. Ketika menanyakan proses, berarti jawabannya adalah kronologisnya, kronologis kejadian peristiwanya. Ya, seperti itu. Nah, keenam pertanyaan itu kemarin kalian sudah dibahas bersama ya. Ibu juga sudah sampaikan. Ada beberapa rumus, ada 2 diantaranya ya. Rumus dalam versi bahasa Inggrisnya untuk lebih mudah mengingat unsur-unsur berita itu, kita singkat atau kita beri rumus menjadi 5W plus 1H. Itu jika dirumuskan dalam bahasa Inggris. W-nya ada 5, H-nya ada 1. Berarti W yang pertama adalah what, W yang kedua who, kemudian where, when, why, and how. Itu jika versi dalam bahasa Inggris. Ada lagi agar bisa lebih mudah mengingat. Dalam versi bahasa Indonesia, maka unsur beritanya bisa disingkat menjadi adik Simba. A-nya apa? D-nya di mana? K-nya kapan? C-nya siapa? M-nya mengapa, dan B-nya adalah bagaimana. Seperti itu ya, anak-anakku, bisa dipahami. Itu sepintas materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, sekarang kita buka halaman 4. Ya, di situ ada beberapa pertanyaan di kegiatan 1.2. Bagian A, manakah berita yang mengandung informasi di bidang pendidikan? Nomor 1, peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Nah, peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Menurut kalian apakah itu termasuk bidang pendidikan atau bukan informasinya? Ya, kalau itu termasuk bidang pendidikan, maka silahkan kalian checklist di bagian ya atau bukan dengan bahasa ya, dengan tulisan ya. Kalau bukan berarti tulis bukan. Nah, itu bagian yang poin pertama, kegiatan 1.2, silahkan disalin. Kemudian diisi apakah informasi yang ada pada nomor 1, 2, 3, dan 4, serta 5, apakah itu termasuk informasi di bidang pendidikan atau bukan. Misalnya, Ibu berikan contoh salah satu, nomor 1 ya. Peralatan praktikum sekolah itu ada yang mencuri tadi malam. Berarti kolom yang ya atau bukan itu adalah termasuk bukan. Bukan merupakan informasi pendidikan. Alasannya silahkan tulis di bagian kolom alasan. Mengapa bukan? Karena berita yang disampaikan itu merupakan berita kriminal, bukan berita pendidikan. Nah, seperti itu ya. Silahkan kalian lanjutkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Berikut Ibu akan memberikan juga latihan selanjutnya ya, latihan selanjutnya. Ini untuk latihan yang pertama, dan untuk latihan yang berikutnya Ibu akan berikan teks berita di grup saja ya. Teks beritanya Ibu berikan di grup. Nah, silahkan nanti kalian baca teks beritanya, kemudian temukan unsur-unsurnya ya. Unsur-unsur yang ada di dalam berita itu. Seperti contoh yang tadi di halaman 3. Nah, seperti yang ini. Teks beritanya akan Ibu kirimkan di WA group, kemudian nanti kalian baca dan temukan unsur-unsur beritanya. Jadi buat 2 kolom seperti ini di halaman 2. 1 kolom untuk pertanyaan, artinya untuk unsur-unsur berita, dan 1 kolomnya lagi untuk berupa kolom jawaban. Jadi misalnya nomor 1, langsung saja tulis peristiwa apa yang terjadi. Ingat rumusnya, adik Simba, A-nya itu adalah apa? Berarti yang pertama, kalian harus membuat pertanyaan dari kata apa. Peristiwa apa yang terjadi? Nah, nanti baca teks berita yang sudah Ibu kirimkan di grup itu. Silahkan dibaca teksnya, kemudian dicari jawabannya apa. Berita apa yang terjadi? Ditulis jawabannya di bagian kolom yang kedua, yang unsur-unsur berita. Begitu ya. Nah, itu untuk pembelajaran hari ini. Silahkan kalian kerjakan.
Semoga semuanya bisa mengerjakan dengan baik dan lancar ya. Nanti jawabannya silahkan ditulis di buku catatan bahasa Indonesia saja. Ketika nanti kita melakukan tatap muka, ada kesempatan untuk tatap muka, nah tugas yang ini akan Ibu periksa, juga akan Ibu bahas sama-sama ya. Baik, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan silahkan kerjakan tugas yang Ibu berikan barusan. Terima kasih anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.